Di sini dengan Simbo dari Balikpapan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pokoknya selama pandemi ini tetap semangat. Selama kegiatan ini ya cuma kerja di rumah. Simbo juga mau berbagi sedikit cerita. Jadi kemarin Januari Simbo sempat terkena COVID-19 bersama keluarga, termasuk awalnya mama dulu. Jadi waktu itu kan mama dari Jawa, terus datang ke sini gejalanya tuh ngarah ke arah COVID-19. Akhirnya tes PCR dan hasilnya positif. Dan kebetulan waktu itu Simbo tidur sama mama. Ya udah, akhirnya Simbo langsung isolasi mandiri. Beberapa hari kemudian Simbo keluar gejala dan Simbo positif juga. Terus ya udah, akhirnya isolasi selama kurang lebih 2 minggu. Tapi alhamdulillah kemarin papa negatif. Jadi mama dirawat di rumah sakit, Simbo di rumah isolasi sendiri. Papa ngungsi ke guest house. Jadi kan biar nggak kontak langsung ya, karena kan di rumah juga kamar mandinya juga cuma satu. Ya jadi itu kegiatan Simbo selama ini. Terus kemarin waktu vaksinnya nakes, Simbo belum bisa divaksin karena penyintas. Nah nanti mungkin untuk beberapa bulan ke depan, untuk penyintas yang lebih dari 3 bulan itu infonya sih bisa divaksin ya. Semoga ya nanti dapat vaksinnya ya. Terus mau bahas soal oh iya, by the way, ada yang ulang tahun. Laki-laki jauh di Jakarta sana. Namanya Rama. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑해요, 라마씨. 생일 축하합니다. Selamat ulang tahun buat anggota Mister Dos. Buat sepupu aku, Rama Dewa. Semoga di usia ini selalu diberi kesehatan, diberkahi usianya, cepet ketemu sama jodohnya, cepet ketemu sama belahan jiwanya ya. Yang pasti kayaknya dia ini lagi kasmaran gitu ya. Kayaknya laki-laki itu kalau tidak memikirkan soal cinta, Oh my God. memikirkan cinta, dia kayak ada sesuatu yang hening, sepi. Dia kayak selalu mencari belahan jiwanya gitu. Nah, dia mencari kemanapun gitu ya. Beda sama perempuan ya. Kalau cewek tuh kayaknya kalau misalkan sendiri sih, it's okay sih selama dia happy, dia melakukan sesuatu yang dia sukai. Simbo rasa sih cewek gitu, tapi dari sudut pandang Simbo sih beda sama laki-laki. Laki-laki tuh lebih kayak ke, apalagi umurnya semakin bertambah, dia semakin worry gitu. Nah aku harus mencari calon pasangan hidupku gitu kan. Kalau cewek sih kayaknya ya slowly aja gitu ya. Jadi ya mungkin memang jalannya seperti itu. Cuma ada juga sih beberapa perempuan yang kayak udah umur segini nih kayaknya, aku kok belum nikah sih, nanti aku dibilangin. Ya sebenarnya di usia kita segini ini memang pasti banyak lah ya yang menanyakan di mana teman-teman sebaya kita, teman kerja kita, teman sekolah, teman kuliah, itu kan rata-rata mereka sudah nikah, bahkan ada yang sudah punya 2 anak ya. Terus pasti dari lingkungan, dari keluarga, tetangga, teman kerja kayak nanyain kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Ya nikah itu bukan sesuatu yang kamu nikah bukan hanya karena perkataan orang gitu nah, bukan karena usia. Jadi ya pokoknya jalanin aja, nikmatin, suatu saat pasti kalian kan ketemu jodoh kalian. Orangnya nggak pernah nolak buat kenalan sama cewek gitu kan. Kayak gimana ya, ya coba dijalanin dulu aja sih. Kalau ngerasa cocok ya bisa dilanjut, tapi sih saran dari Simbo bener-bener harus mengenal dulu ya, karena kan hati wanita tuh nggak ada yang tahu. Dia sedalam samudra. Umat ya pokoknya bener-bener mengenal dulu satu sama lain. Jadi biar kayak tahu sifatnya, terutama karakter, karena nanti seseorang yang kamu pilih itu akan mendampingi hidup kamu selamanya. Jadi kayak bener-bener kamu tiap hari ketemu dia gitu kan, bangun tidur dari bangun sampai tidur gitu kan. Jadi kayak yang
Beda saat ketika kamu nanti apa, ketika kamu kayak kita sekarang belum nikah. Nah, nggak tahu ya kalau buat Kak Santi yang sudah nikah pasti sudah punya pengalaman ya, apalagi sudah punya anak, sudah merasakan bagaimana itu bahtera rumah tangga. Jadi buat teman-teman yang lain tetap semangat, jangan down di usia kita segini, pokoknya mencari belahan jiwa. Apalagi buat Rama ya, semoga kamu cepat menemukan. Biar nanti ke Jakarta. Kalau jurus PDKT, misalkan kayak Rama ya mau PDKT sama cewek, tergantung ceweknya sih, karena kan tipe cewek itu ada yang sekalinya dia dikasih kode, dia langsung oh ngerti, oh cowok itu suka sama aku, dia kayak langsung ngebales chatnya atau gimana. Tapi ada tipe wanita yang cuek, atau kadang yang bisa kan kayak baru kenal gitu kan, si cowoknya langsung kayak chatting, tanya lagi apa, kamu suka apa, gini jalan yuk, bla 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 gitu. Nah, kayak langsung agresif. Ada tipe cewek yang nggak suka sama cowok kayak gini, kayak terlalu baru kenal langsung kayak ih apaan sih dia nih, jadi kayak akhirnya nggak nyaman. Jadi ya saran aku ketika ketemu cewek yang baru pertama kali, entah baru dikenalin gitu, pokoknya baru kenal lah ya, pahami dulu karakternya, jangan yang langsung straight to the point gitu sih. Kalau tipikal orangnya yang dikasih kode langsung paham sih nggak apa-apa, tapi kalau yang orangnya tarik ulur gitu ya susah juga. Kecuali kamu mau ada suka atau mau PDKT sama temen cewek kamu yang sudah lama kenal. Nah, itu kan kamu sudah paham dengan karakternya dia. Jadi segitu saran dari Simbo. Ya Allah, sudah kayak berpengalaman saja. Ya semoga kalian semua diberi kesehatan, tetap semangat selalu, sehat selalu. Semoga cepat ketemu dengan jodoh-jodoh kalian semua dan dilancarkan rezeki serta pekerjaannya. Dan semoga Simbo berharap suatu saat kita bisa kumpul bareng, kita bisa reunian di alam, bisa kemah, nyanyi gitaran, oke? Dadah, salam dari Simbo, dari Balikpapan, stay close to nature. Mwah. Hai hai hai, ketemu lagi dengan Kak Odong dari Yogyakarta. Oh no! Kamu dia ketawa coba. Ya, kembali lagi bersama Odong di Yogyakarta. Udah kenal? Ya, saya juga bosan perkenalan lagi. Apa sih gak jelas emang? Ya, kali ini kita kembali lagi berjumpa secara virtual. Nggak apa-apa, ini karena keadaan yang mengharuskan kita seperti ini. Jadi tenang aja, bentar lagi pandemi akan berlalu. Seperti kata pepatah, hujan badai pasti berlalu, tapi angin topan datang menerpa. Ngomong-ngomong soal pandemi, pada bosen nggak sih di rumah? Pasti pada bosen kan? Aku juga bosen, tapi ya nggak sepenuhnya bosen sih, karena aku ngelakuin banyak hal sih yang positif. Masak, cuci baju, nanam tanaman, ya itu mah kerjaan sehari-hari ya. Maksudnya ketika kamu bosan dengan situasi pandemi yang seperti ini, kamu gimana caranya bisa tetap bertahan dan melanjutkan hidup? Ya kerja, tetap kerja. Kerjaanku kan ngaspal jalan, menteri peraspalan wirawiri di jalanan. Tapi kita harus mengambil hikmah dari pandemi ini, karena pandemi ini membuat kita memupuk rindu. Jadi ketika suatu nanti ada momen kita ketemu, semua rindu bertumpah ruah menjadi satu. Udah gombalannya. BTW bentar lagi kayaknya ada yang ulang tahun ya. Siapa ya? Oh, Perjaka 1 itu ya ulang tahun. Ramadan. Siapa dia ketawa? Ramadan. Happy birthday to you. Tambah tua, itu ulang tahun miseng-miseng. Ya pokoknya doa terbaik buat Rama. Semoga segala cita-cita, cinta, dan segala impian terwujudkan. Aku pribadi turut mengaminkan doa-doa baik buat kamu, oke? Tapi dengar-dengar katanya kamu lagi kasmaran ya? Seumur gini lagi kasmaran? Pubernya ketinggalan? Aku nggak tahu ya kamu sedang kasmaran sama siapa, kamu sedang jatuh cinta sama siapa, karena aku nggak tahu apa-apa soal kamu. Tapi kalau aku boleh ngomong, cinta itu adalah cinta. Rasa yang
dititipkan oleh Tuhan kepada setiap insan yang ada di dunia. Tahan, jangan muntah dulu, tahan. Aku tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa soal cinta, karena aku tuh cuma rempihan rengginang, rempihan kerupuk di dunia ini. Gak ada apa-apanya aku tuh, gak ada apa-apanya. Tapi kalau boleh ngomong dikit ya, kamu ingin mendapatkan wanita pujianmu, mendapatkan cintamu, itu sama seperti kayak kamu lagi naik gunung. Kamu naik gunung, kamu meniti tangga dari step by step, satu persatu, paling kecil sampai gede. Kamu lalui itu dengan usaha, karena di setiap tangga itu kesulitannya beda-beda. Ya sama ketika kamu ingin sejatimu, kamu pasti akan melalui yang namanya masa-masa sulit, masa-masa berjuang. Tapi nggak apa-apa, kamu harus nikmatin itu karena that's your choice. Kamu harus bersabar, berusaha, dan terus doi. Oke? Gitu aja, cukup? Mr. Dos, stay close to nature. Perkenalkan, nama saya Diah, saya dari Jogja. Pip calon mantu. Hai, kembali lagi bersama Diah di Jogja. Halo, apa kabar Mr. Das? Oke. Ya, pandemi. Kalian ngapain aja sih selama pandemi ini? Gini, kalau aku kegiatanku selama pandemi ini masih tergolong sama kegiatan sebelum kegiatan sebelum pandemi, kayak kegiatan normal aja sih, kayak bangun tidur, beres-beres rumah, ngerjain rumah, kegiatan rumah, berangkat kerja, pulang kerja. Tapi ada bedanya tetap lebih aware, lebih peduli sama kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker tentunya, ya nggak? Nah, kan nggak bisa jalan-jalan nih, bosen pastinya. Nah, biar nggak bosen, aku biasanya main sepedaan setiap hari Sabtu pagi, pasti sepedaan. Setelah itu ya kayak kehidupan normal ya, kayak kehidupan normal biasanya sih ya, karena kan aku harus kerja ya, karena kan belum ada yang menafkahin. Oh ya, tanggal 7 April itu tuh pangeran laki-lakinya Mr. Dos itu ulang tahun. Nah, satu-satunya laki di Mr. Dos kan Rama. Jadi selamat ulang tahun buat Ramadolan. Semoga tambah dewasa, panjang umur, sehat selalu. Itu pasti ya, pasti. Cita-citamu tercapai, usahamu lancar, diijabahin, dan segera bertemu dengan cintanya. Kan Rama lagi jatuh cinta ya. Nah, dengan siapapun itu, perempuan mana dan siapa, yang penting dia bisa menerima kamu apa adanya. Begitu juga sebaliknya, kamu bisa menerima apa adanya dia, karena cinta itu saling melengkapi. Cinta itu bertanggung jawab atas rasa yang telah kita sepakati. Nah, gitu. Tapi kalau mau lebih lanjut, aku nggak pakarnya nih. Aku belum mahir dalam bab itu, gitu. Nah, kalau kamu suka sama seseorang, kejarlah dia, berjuanglah untuk dia, gitu. Oke. Kalau mau tahu cinta itu sebenarnya nggak bisa diungkapin sih, karena cinta itu rasa, dirasain gitu
malu, jadi aku tuh nggak bisa berkata-kata. Oke, selamat ulang tahun buat Rama. Salam buat Mr. Dos semuanya. Stay kusturnya jodoh. Halo guys, balik lagi sama Santi, Mr. Dos dari Magelang. Kali ini masih masa pandemi, masih banyak di rumah aja. Terus kita juga belum bisa traveling, belum bisa jalan-jalan jauh. Kali ini kita bahas soal apa ya? Kita bahas soal cinta aja kali ya. Cinta itu sederhana. Tapi yang rumit kamu. Nah, oke, kita akan bagi-bagi tips soal cinta. Pasti ada yang suka banget nih bahas soal cinta-cinta gini. Buat yang lagi kasmaran dan bentar lagi ulang tahun. Mungkin mau bagi-bagi tips aja ya. Kalau soal cinta biasa aja sih sebenarnya. Cuman mungkin memang harus diperjuangkan. Siapapun, mau cewek, mau cowok, tetap harus memperjuangkan. Nah, terutama buat teman kita nih, Mr. Dos yang lagi kasmaran banget. Kasmaran aja apa kasmaran banget ya? Buat teman kita Ramadol yang sedang berkelana mencari pujaan hatinya. Mungkin tipsnya sederhana aja. Kalau udah yakin, ya udah lanjut aja. Yang penting kita usaha aja dulu, kita jalanin aja dulu. Tuhan yang menentukan bagian akhirnya. Nah, buat Rama, kita tahu sih kalau orang itu suka sama kita balik atau enggak. Misal kita ngedeketin orang dan orang itu suka nggak ya sama kita? Sebenarnya kita tahu loh. Sebenarnya kita juga punya feeling yang kuat orang itu seneng sama kita atau suka sama kita atau enggak. Nah, kalau feeling kita bilang dia suka balik, ya lanjut aja. Kalau misal enggak, ya kalau kamu masih mau berjuang lebih banyak, lanjut aja. Yang penting kita berusaha aja dulu. Terus nanti kalau misal dia luluh hatinya, kalau misalnya dia merasa cocok sama kamu, ya lanjut. Tapi jangan lama-lama, seriusin aja. Tapi benar sih, jodoh itu gak ada yang tahu. Kadang yang udah lama kenal, yang udah lama deket, belum tentu dia jodoh. Ada yang baru deket bentar, dia yakin, terus berani untuk melangkah lebih jauh, ya sudah, akhirnya nikah deh, kayak aku mungkin. Oke, buat Ramadol mungkin tips lagi, memang cewek itu suka banget diperjuangkan, suka banget. Cuman kalau terlalu apa ya, maksudnya terlalu nggak dikasih ruang, nggak dikasih kebebasan, itu juga terlalu menjenuhkan. Jadi mungkin buat para cowok tetap berjuang terus, tapi jangan lupa untuk memberi ruang, memberi dia kesempatan untuk kegiatan yang lain. Karena biasanya gitu sih yang bikin jenuh banget. Biasanya kalau udah dikejar terus, akhirnya nggak dikasih kesempatan deh untuk mau melakukan hal yang lain. Setiap hari, tiap pagi, tiap saat. Tapi itu bagian dari perjuangan sih. Karena memang cewek susah dimengerti perasaannya. Jadi ya sabar aja ya sampai kamu ngedapetin hatinya. Karena kalau dia udah suka, udah seneng, ya dia bakal setia pada satu hati. Nah, buat Ramadol mau ngucapin selamat ulang tahun, sehat selalu, bahagia selalu, dan tahun ini nggak jomblo lagi, ketemu sama jodohnya. Dan see you, happy birthday to you. Mau jatuh. Annyeonghaseyo. Halo, gue Dipe, gue dari Lampung. Terkhusus buat
special day, my Ramadan. Ya, gue mau cerita sedikit soal kegiatan gue selama di masa pandemi ini. Jadi ya nggak ngapa-ngapain. Berhubung kemarin habis selesai COVID dan ternyata Tuhan izinkan untuk kena bersinggungan dengan Tante Koronje, masuk isolasi, kemudian selama hampir kurang lebih 24 hari tidak bisa kemana-mana, terus kemudian bisa bebas kembali, I'm happy for that. Terus kemudian ya seperti biasa tetap kerja Senin sampai Kamis, Jumat Sabtu Minggu libur, dan melanjutkan aktivitas seperti biasa kembali. Ya begitulah ya, mau naik gunung, mau ngebolang nggak bisa, persyaratan ribet, entahlah ya, begitu, pokoknya begitu. Lalu bingung nih kalau misalnya disuruh jelasin soal gimana tips-tips untuk membangun hubungan dengan orang, gimana cara membuat orang jatuh cinta sama kita. Aku pun nggak tahu. Masalah percintaan membuat aku galau. Aku nggak paham gimana cara buat orang kita cinta sama kita setiap hari. Intinya tuh kalau misalnya kita sudah mencintai seseorang, kita harus membangun cinta itu setiap hari, every day, supaya cinta itu selalu ada dan bersemi di hati kita. Tapi kalau misalnya mau meraih cintanya, kamu harus bersemedi dulu. Minta kiat-kiat khusus dari Mr. Dolls. Iya, yang sudah berhasil kan Kak Sa. Jadi Ramadol, kamu harus berguru dengan Kak Sa. Oke deh, happy birthday to you Ramadolan. I miss you so much. Aku kangen kamu yang selalu ada buat kita para cewek-cewek walang-walang ini. Dah, stay close to nature. Aku Meli, anggota Mr. Dos dari Pekanbaru. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Rama. Semoga di usianya tahun ini umurnya berkah, berikan kesehatan selalu, dan segala yang diimpikan, diinginkan, yang didoakan di usia saat ini Tuhan wujudkan, Tuhan kabulkan, amin. Dan untuk kegiatan Meli selama pandemi ini, ya Meli masih berkutat di sekolah. Kemudian pulang dari sekolah biasanya mencuci pakaian, dan mencuci pakaiannya di pancuran, kemudian sedang mengangkat air dari pancuran juga. Kemudian kalau ada yang pergi ke kebun, Meli kadang mengikut ngekor gitu. Kemudian kalau ada yang pergi ke sawah, kadang Meli pengen lihat sawah-sawahnya juga. Pokoknya seru deh selama pandemi kegiatan Meli. Jadi wira-wiri penuh dengan kegiatan. Tips dan trik buat Rama untuk menjalani cinta yaitu, saat ini cinta itu harus kamu percayai kalau misalnya dia akan datang tepat pada waktunya, waktu Tuhan ya. Kemudian jalani cinta tersebut dengan cinta. Kemudian hilangkan deh yang namanya egois gitu, posesif itu hilangkan. Oke, untuk itu dulu tips dan trik dari Meli. Kemudian untuk Rama, selamat ulang tahun ya. Semoga segala sesuatu yang Rama doakan di tahun ini itu tercapai, amin. Udah dulu dari Meli. Mr. Dos, stay close to nature. Halo Mr. Dos, salam dari si bungsu dari Lampung. Kegiatan selama pandemi ini yang Pris lakuin tetap masih kerja, tetap ke gereja, tetap beraktivitas seperti biasanya. Cuman memang nggak terlalu banyak, kayak tetap menjaga jarak, terus tetap pakai masker, mengurangi jalan-jalan walau sempat sakit. Terus bahas apa nih kita tentang perasaan ya? Mr. Dos biasanya tabu untuk bahas-bahas tentang pasangan ya.
saran, tips, trik dari Priscil kalau mau cari pasangan yang pastinya harus yang sefrekuensi, harus yang satu ide. Kalau katanya Bambang ya, katanya Pamungkas, nggak, yang penting tuh kalau kalian single, kalian happy, kalian punya pasangan, kalian lebih happy daripada itu. Terus yang bisa diajak ke alam juga tentunya, yang bisa diajak susah bareng, biar enak kumpul-kumpul sama Mr. Dos. Pokoknya apapun sarannya itu, yang pastinya hati kalian nyaman menjalani. Terus jangan lupa dikenalin sama Mr. Dos. Mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat Karama. Pokoknya tetap semangat, tetap menjalani hari, tetap semangat jadi editoringnya kita, Mr. Dos. Tetap ketemu jodohnya, selalu sukses dalam pekerjaan. Pesan dari Subungsu terakhir, stay close to nature. Love you all. Just like the day that I met you, the day I thought forever, said that you love me, but that'll last forever.